Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia ya. Jadi ini buat Anda yang belum pernah mendapatkan mata kuliah kimia sebelumnya atau belum pernah mendapatkan pelajaran kimia sebelumnya ketika di jenjang SMA ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat poin-poinnya yang penting saja ya. Jadi saya akan menjelaskan dari tabel periodik unsur ya. Jadi tabel periodik unsur itu adalah tabel yang memuat unsur-unsur yang ada di alam semesta. Jadi segala sesuatu di alam semesta itu ya atau di atmosfer itu pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur ini yang saling bergabung atau yang saling bereaksi satu sama lain gitu ya. Oke, jadi tabel periodik unsur itu adalah tabel yang dimana di dalamnya ada istilahnya ada golongan, ada periode ya. Jadi dalam tabel periodik unsur itu ada yang namanya golongan. Nah, golongan itu apa? Ini mulai dari golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, selain golongan A, juga ada yang namanya golongan B atau golongan transisi. Nah, golongan transisi itu yang ini, yang bagian tengah ini namanya golongan transisi. Nah, golongan transisi itu juga ada 1B, 2B, 3B, 4B, 5, 6, dan 7, kemudian 8B gitu ya. Nah, kemudian yang bagian bawah ini disebut sebagai golongan transisi luar. Nah, golongan transisi luar itu adalah sebenarnya golongan transisi, hanya saja letaknya diletakkan di luar karena kalau diletakkan di dalam nggak muat. Nah, pada dasarnya ini tuh tempatnya di sini ya. Nah, memanjang gitu ya. Nah, karena kalau ditulis secara memanjang kan butuh space yang banyak. Nah, jadi harus dipotong dan diletakkan di bagian bawah gitu ya. Oke. Nah, selain golongan, tabel periodik itu terdiri dari periode. Kalau golongan itu dari atas ke bawah ya. Misalkan golongan 1A itu dari H sampai Fr, ini golongan 1A. Kalau golongan 2A mulai dari BE sampai dengan RA. Nah, itu golongan. Kalau periode itu mendatar. Misalkan periode 1. Periode 1 ada letaknya yang paling atas sendiri, yaitu ada unsur H, ada unsur He atau helium. Nah, ini disebut sebagai golongan 1 ya. Kemudian yang bawahnya ini golongan 2, yaitu apa saja anggotanya? Mulai dari Li, Be, B, C, N, O, F, dan Ne ya. Jadi satu garis lurus ke samping kanan itu adalah satu periode ya. Oke. Yang ketiga, periode ketiga ini mulai dari Na sampai dengan Ar dan seterusnya ya. Periode itu ada sampai 7. Oke. Nah, tabel periodik unsur ini gunanya apa sih? Nah, di sini itu memuat unsur-unsur yang ada di atmosfer, di mana masing-masing golongan, masing-masing periode itu mempunyai kecenderungan sifat masing-masing gitu ya. Oke, saya jelaskan lebih lanjut. Nah, apa sih arti dari angka-angka atau arti dari tulisan yang ada dalam tabel periodik unsur? Oke, saya jelaskan satu-satu. Jadi, tabel periodik unsur itu kalau kita perbesar seperti ini ya, Mg itu disebut sebagai lambang unsur. Yang bagian bawah ini nama unsurnya. Misalkan Mg itu lambangnya dari unsur magnesium gitu ya. Nah, untuk angka notasi yang ada di atasnya, yang angka bagian kiri pojok atas ini disebut sebagai nomor atom. Sedangkan angka yang di sini ini disebut sebagai massa atom
relatif. Untuk angka yang kecil di bagian bawahnya ini adalah bilangan oksidasi. Ya. Nah, nanti saya tunjukkan apa fungsinya menulis atau apa fungsi dari nomor atom, massa atom relatif, dan bilangan oksidasi, ya. Yang selanjutnya, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa golongan itu ada 1A sampai 8A, kemudian ada golongan 1B sampai 8B, ya. Jadi, ada nama lainnya yaitu golongan 1A, itu nama golongannya disebut sebagai golongan alkali. Sedangkan 2A alkali tanah, 3A itu golongan boron atau aluminium, kemudian ini karbon, nitrogen fosfor, oksigen belerang, halogen, dan namanya ini yang terakhir golongan 8A disebut dengan gas mulia, ya. Jadi ini nama lain dari golongan itu tadi. Sementara untuk golongan yang B itu biasanya disebut dengan golongan transisi gitu ya. Jadi semuanya disebut dengan golongan transisi. Oke. Nah, untuk nama IUPAC, jadi nama IUPAC itu adalah nama yang disepakati secara internasional ya. Jadi golongan 1A itu bisa juga disebut sebagai golongan 1. Golongan 2A disebut dengan golongan 2, golongan 3A disebut dengan golongan 13 dan seterusnya. Oke. Sekarang saya bahas tentang nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor atom dan nomor massa seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kan tadi ada Mg gini ya. Kita kasih contoh Mg tadi. Mg ini 12, yang bagian atas itu 24, sekian ya tadi ya. Saya nggak hafal komanya berapa, pokoknya 24, sekian. Nah, ini kalau tertulis dalam sistem periodik unsur seperti ini. Tetapi kalau kita mau menulisnya dalam buku atau dalam catatan itu ada namanya ini notasinya ya. Jadi Mg ini bisa kita notasikan dengan cara ini X, A, dan Z. Dimana X-nya itu adalah lambang atomnya, Z-nya adalah nomor atom, dan A-nya adalah nomor massa. Jadi kalau misalnya Mg ini magnesium ini ya, ini kita tulis dengan notasi seperti ini, maka kita bisa nulisnya kayak gini. Mg, kemudian Mg kan X-nya ya, kemudian A-nya adalah nomor massa. Nomor massanya kita tulis di sini 24. Nah, biasanya kan dibulatkan ya. Kemudian Z-nya adalah nomor atom. Nomor atomnya adalah 12. Nah, ini menunjukkan kalau ada notasi seperti ini artinya unsur Mg atau magnesium mempunyai nomor massa 12 dan mempunyai nomor massa 24 dan nomor atom 12 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya gini. Nomor atom dan nomor massa dalam notasi unsur itu gunanya apa sih? Nah, sekarang saya tunjukkan gunanya. Misalnya saya punya hidrogen. Hidrogen itu dinotasikan seperti ini, H11. Artinya apa? H ini mempunyai nomor massa 1 dan dia mempunyai nomor atom 1 ya. Jadi yang sebelah sini ini namanya nomor massa tadi ya. Nah, yang bagian bawah ini disebut sebagai nomor atom gitu ya. Nah, sama seperti ini, nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor atom itu apa sih, menunjukkan apa? Nah, nomor atom pada suatu unsur itu menunjukkan menunjukkan jumlah elektronnya. Nah, jadi yang paling bawah atau yang bawah ini dia menunjukkan jumlah elektronnya.
Sedangkan nomor masanya dia menunjukkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya ya. Nomor massa itu adalah proton ditambah dengan neutron. Oke. Jadi artinya apa sih? Dalam unsur itu ada bagian yang namanya proton, neutron, dan elektron. Nah, itu apa? Itu adalah bagian-bagian dari suatu atom. Saya kasih tahu satu-satu ya. Oke, elektron itu letaknya di kulit atom ya. Jadi elektron itu letaknya di kulit atom. Sedangkan proton dan neutron ini letaknya ada di inti atom. Nah, inti atom itu tentu saja yang tengah ini ya. Kemudian kalau elektron itu yang ada di kulitnya. Nah, kulit itu yang lingkarannya ini loh. Nah, ini namanya kulit atau nama lainnya adalah orbital ya. Nah, ini namanya kulit atau orbital. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya tadi ya, hidrogen. Karena nomor atomnya 1, berarti karena nomor atom itu menunjukkan jumlah elektronnya, maka kita tahu jumlah elektron dari H itu adalah 1E. Ya, ini ya. Nah, maka kita tulis seperti ini. Nah, ini adalah jumlah elektronnya gitu ya. Kemudian kita biar tahu berapa sih jumlah proton dan neutronnya. Ingat yang namanya proton dan neutron itu adalah nomor massanya. Jadi nomor massa itu adalah penjumlahan jadi dari proton dan neutronnya gitu ya. Nah, protonnya jumlahnya 1 dan neutronnya jumlahnya 0. Nah, dari mana? Oke, nanti kita kasih tahu satu-satu ya. Kemudian helium. Kasih contoh lagi helium. Helium simbolnya 42 ya. Jadi 2 ini adalah nomor atom. Di mana nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron ya. Kemudian nomor massanya menunjukkan jumlah proton ditambah dengan neutron. Selanjutnya Li. Nah, ini juga gitu. Elektronnya berjumlah berarti 3, ini elektron. Nomor 7 ini berarti proton ditambah dengan neutronnya gitu ya. Ini berarti P plus N. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya proton dan neutron letaknya di tengah. Jadi ya, yang saya kasih warna hijau ini adalah neutron yang tidak ada simbol plus minusnya, ini namanya neutron. Sementara protonnya adalah yang ada simbol plusnya, ini itu namanya proton. Sedangkan elektron itu simbolnya adalah negatif ya. Jadi yang negatif ini yang ada di kulitnya atau yang ada di orbitalnya itu adalah elektron gitu ya. Oke, sampai di sini silakan dipahami dulu. Saya akan menjelaskan bagaimana tata cara atau cara meletakkan lokasi elektron, proton, dan neutronnya nanti ya. Nah, ini yang perlu Anda tahu tadi, nomor atom atau Z itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektronnya ya. Jadi selain elektron, biasanya Z-nya itu adalah termasuk jumlah protonnya. Di mana nomor massanya tadi jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron atau sama dengan nukleonnya ya. Oke,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang massa atom relatif ya. Jadi setiap atom atau setiap unsur itu punya massa atom relatif, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan massa atom unsur tersebut dengan massa atom yang dijadikan standar. Gampangannya gini deh, istilahnya masing-masing atom itu punya massa gitu ya, sama seperti benda-benda di sekitar kita, masing-masing punya massa. Tubuh kita punya massa ya, atau orang awam bilang itu berat gitu ya. Kursi beratnya 50 kilo, manusia beratnya 100 kilo dan seterusnya gitu ya. Tapi yang benar ngomongnya adalah massa gitu ya. Oke, jadi setiap atom itu punya massa ya. Oke, saya kasih contoh. Jadi massa atom relatif itu diberi lambang AR ya, dengan sebenarnya rumusnya ini AR unsur X adalah massa satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Tapi ini tidak penting, yang penting yang Anda harus tahu adalah setiap atom itu mempunyai yang namanya massa atom relatif ya. Nah, biasanya massa atom relatif ini tidak perlu dihafalkan, langsung sudah ada data dalam sistem periodik unsur. Tadi ya, yang ada di pojok kanan atas itu adalah massa atom. Oke. Misalnya tadi hidrogen. Nah, hidrogen itu kan lambangnya H. Sebenarnya ada tulisan di pojok kanan atas tadi 1,00797. Nah, biasanya dibulatkan menjadi 1. Nah, ini adalah massa atom relatifnya gitu ya. Klor juga gitu, massa atom relatifnya 35,5. Misalnya besi atau Fe, massa atomnya 56 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah angka-angka yang ada di dalam data sistem periodik unsur gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya nih saya punya contoh H2O. Nah, H2O ini air ya. Nah, kalau hidrogen saja punya massa atom relatif 1, sementara oksigen itu massa atom relatifnya adalah berapa oksigen ya? Oksigen kalau nggak salah 16 ya. Kalau hanya adalah 1, oksigen itu 16. Berapakah massa atom relatif dari H2O? Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan saja. Hanya ada 2, O-nya ada 1. Semuanya dijumlahkan ya, sehingga jumlahnya menjadi ini 1 kali 2, O-nya adalah 16. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18. Jadi massa atom relatif atau massa senyawa atau massa atom relatif dari H2O ya, massa senyawa dari H2O sebanyak 18 gitu ya. Oke. Jadi semakin banyak ikatan, semakin banyak jumlah unsur-unsur yang terikat dalam suatu senyawa, berarti senyawa itu semakin besar massanya gitu ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan struktur atom. Nah, jadi atom itu punya struktur ya, atau punya bagian-bagian yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi struktur atom kita belajar dulu dari konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron ini dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang namanya Bohr ya. Nah, ilmuwan ini yang istilahnya memperkenalkan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi itu apa sih? Nah, coba silakan sekarang disimak. Jadi yang namanya atom itu pada dasarnya punya
Satu, dia yang namanya punya inti atom. Yang kedua, dia punya yang namanya kulit atom. Kulit atom atau nama lainnya adalah orbital. Ya. Nah, inti atom itu letaknya di tengah. Nah, inti atom terdapat proton dan neutron. Nah, jadi di dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Sementara di kulit atom atau di orbitalnya itu ada yang namanya elektron, ya. Jadi harus hafal tempatnya, ya. Nah, untuk tempatnya elektron atau kulit atom atau orbital itu berlapis-lapis, ya. Jadi kulitnya itu berlapis-lapis. Lapisan yang pertama itu disebut sebagai kulit K. Lapisan yang kedua itu disebut sebagai kulit L. Sementara lapisan yang ketiga itu disebut sebagai kulit M. Dan lapisan yang keempat disebut sebagai kulit N. Gitu ya. Jadi atom itu punya lapisan-lapisan kulit. Lapisan-lapisan kulit itu diurut namanya mulai dari yang paling dalam yaitu K, L, M, dan N. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas ini. Apa hubungan antara elektron, ya? Hubungan antara elektron dengan kulit-kulit atom. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang namanya kulit atom itu terdiri dari lapisan-lapisan. Nah, elektron pada kulit atom ini cara meletakkannya tidak sembarangan, tapi ada aturannya, ya. Jadi, kulit atom itu kan ada kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N, gitu ya. Nah, masing-masing kulit itu istilahnya punya kamar sendiri-sendiri. Nah, kamar itu hanya bisa ditempati oleh satu elektron saja, ya. Kulit K itu punya 2 kamar saja maksimal. Kulit L itu punya 8 kamar. Untuk kulit M itu punya maksimal 18 kamar. Sementara untuk kulit N itu maksimal adalah punya 32 kamar, ya. Sebentar saya lihat. Oke. Nah, masing-masing ini itu punya aturan. Oke, tak kasih contoh langsung. Misalnya oksigen. Oksigen itu punya elektron 8. Nah, elektron ini kan harus diletakkan di masing-masing kulit. Nah, cara meletakkannya nggak boleh langsung diletakkan 8 semuanya di kulit K, tidak boleh. Tapi caranya adalah O itu kan elektronnya 8. Nah, berarti saya tulis dulu di sini. Ini K, L, M, dan seterusnya misalnya ya. Nah, di kulit K karena maksimal dia 2, maka 2 elektron pertama harus diletakkan di kulit K. Sementara elektron yang sisanya harus diletakkan di kulit L. Sehingga di kulit L dia kebagian 6 elektron karena yang 2 harus ikut ke K, gitu ya. Kenapa kok 2, nggak 3, nggak 4, nggak 5? Nah, karena K itu maksimal hanya punya 2 kamar. Yang masing-masing kamarnya harus diisi hanya 1 elektron, gitu ya. Oke. Saya kasih contoh lagi, misalnya AR atau argon.
Argon itu 18 jumlah elektronnya. Nah, elektronnya harus diletakkan dulu di kulit K, di kulit L, dan di kulit M. Di kulit K dia hanya boleh diisi 2. Kemudian di kulit L karena maksimal cuma 8, berarti harus cuma diisi 8. Sedangkan sisanya 8-nya lagi harus diletakkan di kulit M, gitu ya. Jadi ini, nah ini gambarnya kurang, ditambah 2 gini ya. Nah, yang tengah ini inti atom ya. Nah, yang bulat ini, yang paling tengah sendiri ini inti atom, bukan orbital ya. Nah, yang K ada 2, yang L itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan yang M ada 8 juga, gitu ya. Sedangkan tak kasih contoh yang lain. Yang kulit yang K itu adalah simbol dari kalium ya. Oke, kalium itu mempunyai elektron 19. Nah, bagaimana cara ngeletakkannya? Di K, ini sama ya, ini K, L, M, N. Di K misalnya harus maksimal 2, berarti ada 2 di K. Ini kulit K ya. Kemudian di kulit L ada 8 sisanya. Kan L maksimal 8, jadi tidak boleh dari 8 karena masih ada sisa kan ya. Nah, letakkan di L8 ya. Kemudian di M itu pada dasarnya kan maksimal 18 ya. Nah, tapi kenapa ini kok 8 terus sisanya diletakkan di N? Nah, ini karena harus mengikuti yang namanya aturan oktet. Nah, aturan oktet itu adalah kalau dia sisanya kurang dari 32 ya, kurang dari 32, maka harus diletakkan 8 saja. Tetapi kalau lebih dari 32 boleh dimaksimalkan 18 ya. 18 maksud saya. Nah, karena maksimal 18 harus diletakkan, kalau kurang dari 18 harus diletakkan 8 ya. Kalau lebih dari 18 baru boleh langsung 18-nya semuanya diletakkan di kulit M gitu ya. Oke. Jadi karena di kulit M ini kurang dari 18, maka hanya boleh diletakkan 8. Sementara yang satu harus dikeluarkan atau diletakkan di kulit N gitu. Ini namanya aturan oktet. Oke, sampai di sini saya kira paham ya. Oke. Sekarang saya kenalkan yang namanya elektron valensi. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang merupakan atau yang terlibat dalam pembentukan ikatan bila unsur-unsur itu bersenyawa atau berikatan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan konfigurasi elektron ya. Tadi H itu 1, Li 21, Na 281, K 281. Ini apa sih K 281? Ini maksudnya di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, kemudian di kulit M ada 8, ini di kulit N ada 1 ya. Jadi ini menunjukkan kulitnya gitu ya. Oke, saya kasih garis saja dulu. Nah, gini. Ini di kulit K nih. Nah, yang ini di kulit L, yang ini di kulit M dan N gitu ya. Nah, yang namanya elektron valensi adalah elektron yang terlibat pembentukan ikatan, yaitu elektron yang ada di kulit terakhir. Jadi yang ini ya, yang ini keliru lagi. Yang ini, yang hijau-hijau ini disebut sebagai
elektron valensi ya, elektron yang ada di kulit terakhir. Nah, nanti elektron valensi ini gunanya adalah untuk mengetahui apakah suatu elektron itu bisa membentuk ikatan dengan elektron lain atau tidak. Dan elektron valensi itu yang bisa menentukan dia jenisnya ikatan apa dengan atom lain gitu ya. Oke, kuliah hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia, yaitu ikatan kimia itu nanti akan membahas tentang bagaimana elektron valensi ini saling mempengaruhi antara satu atom dengan atom yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.